Adik-adik, mari kita awali kebaktian kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini, hari Minggu, kembali kami berkumpul di tempat ini walaupun masih dalam keadaan online. Kami berkumpul ya Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih sudah menyertai kami. Terima kasih sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di dalam kebaktian ini. Engkau memimpin kebaktian kami hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita naikkan pujian berikut ini. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Adik-adik tahu nggak Zakheus salah satu tokoh Alkitab yang seorang pemungut cukai yang badannya kecil. Tetapi walaupun badannya kecil, karena begitu besar keinginannya untuk melihat Yesus, dia sampai-sampai naik ke atas pohon loh adik-adik. Nah adik-adik, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Yesus
Adik-adik, kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Deborah berdasarkan Lukas 19 ayat 1-10. Untuk mengantarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh masuk di minggu yang ke-3 bulan Januari 2022. Semoga adik-adik semuanya terus setia mengikuti ibadah sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pastikan dulu ya duduknya yang baik supaya dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Kalau kami ada sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan kembali beribadah dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mungkin kalian ingat siapa itu Zakheus. Zakheus yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, kisah Zakheus ini dapat kita baca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, Zakheus ini diceritakan dia adalah kepala pemungut cukai atau kepala kantor pajak yang berada di kota Yeriko. Nah, banyak penduduk Yeriko yang datang ke kantor Zakheus. Untuk apa? Untuk membayar pajak. Petugas pemungut cukai atau petugas pajak itu memberitahu orang-orang yang datang berapa jumlah uang pajak yang harus mereka bayar pada waktu itu kepada Zakheus. Nah, sebagian uang itu diberikan kepada pemerintah Romawi. Lalu sebagian lagi uang itu diberikan kepada para pemungut cukai yang bekerja untuk Zakheus. Kemudian Zakheus mengambil sebagian besar dari uang pajak itu untuk dirinya sendiri. Adik-adik sangat menyedihkan ya karena Zakheus ini memungut uang pajak itu lebih dari yang seharusnya. Zakheus ini dia memeras orang supaya ia menjadi kaya. Nah, orang-orang tahu kalau Zakheus ini berbohong tentang pajak mereka sehingga banyak yang tidak suka kepada Zakheus. Orang-orang mengatakan bahwa Zakheus ini adalah orang yang berdosa, dia perampok, dia adalah pendusta.
Tetapi pada waktu itu Sakeus tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sakeus tidak peduli dengan omongan orang, ya. Dia juga tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dia. Yang penting Sakeus senang dengan kekayaan yang ia miliki. Tetapi suatu hari sesuatu terjadi yang mengubah hidup Sakeus. Waktu itu Sakeus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu tiba di kota Yeriko. Dan pada saat itu Sakeus ini dia ingin sekali melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, sebelumnya Sakeus ini mungkin dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Bagaimana juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta bisa melihat dan lain sebagainya. Dan Sakeus juga tahu kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang-orang itu selalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Sakeus ini dia ingin sekali untuk melihat secara langsung seperti apakah Tuhan Yesus itu. Tetapi adik-adik, apa daya? Badan Sakeus itu Alkitab mengatakan pendek. Dan juga pada saat itu begitu banyak orang yang datang ke tempat Tuhan Yesus sehingga membuat Sakeus ini susah untuk melihat Tuhan Yesus itu. Lalu berlarilah Sakeus. Dia mendahului orang-orang banyak. Lalu apa yang ia lakukan? Ternyata Sakeus memanjat pohon ara yang ada di sekitar situ. Dan akhirnya Sakeus pun dapat melihat Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melewati Sakeus, dia berhenti. Ya, Tuhan Yesus berhenti pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus melihat ke arah Sakeus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hei Sakeus, turunlah karena aku ingin menumpang di rumahmu." Wah, betapa kagetnya Sakeus mendengar kata-kata Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menginap di rumahnya. Maka Sakeus pun pada saat itu dia cepat-cepat turun dari pohon ara. Lalu dia dengan senang hati dia menyambut Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak mulai berbisik-bisik. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. Mereka mengatakan, mengapa sih Tuhan Yesus mau tinggal di rumah orang yang begitu jahat? Orang banyak berpikir kalau Sakeus ini adalah seorang penjahat, seorang perampok. Karena Sakeus ini telah begitu banyak mengambil uang pajak rakyat pada saat itu. Tetapi Sakeus dia menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihinya. Dan pada saat itu Sakeus bertobat. Sakeus ini dia sadar bahwa dirinya adalah ternyata orang yang berdosa yang perlu pengampunan daripada Tuhan. Sakeus tahu bahwa ia sudah mencuri, sudah mencurangi orang lain supaya ia menjadi kaya. Hari itu juga adik-adik, Sakeus dia menyesali akan dosa-dosanya. Bukan hanya menyesali, tapi Sakeus bertobat. Dia berpaling, dia kembali kepada Tuhan, dia mengakui segala kesalahan-kesalahannya. Sakeus meninggalkan dosa-dosanya, lalu dia berpaling kepada Tuhan. Adik-adik, Sakeus ini diberi kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosanya. Ia percaya kepada Tuhan Yesus dan ia beriman kepada Tuhan Yesus. Sakeus pada saat itu ketika dia bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia langsung mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau misalnya ada yang kuperas dari mereka, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat kepada mereka." Lalu Tuhan Yesus pun berkata dengan lembut kepada Sakeus, "Hari ini juga telah terjadi keselamatan di rumah ini." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus mencari Sakeus dan juga mengubahnya. Betapa bersyukurnya Sakeus pada saat itu. Nah, seperti Tuhan Yesus telah memanggil Sakeus, sekarang juga Tuhan Yesus memanggil kita
Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik, apa yang kamu rasakan ketika kamu tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita? Jangan lupa bersyukurlah. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kamu, mengasihi kita semuanya lebih dahulu, bahkan Dia juga menyelamatkan kita. Lalu bersyukurlah juga karena Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia memberikan iman, menaruh iman di dalam hati kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang terjadi kepada Sakeus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari adik-adik kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu kembali boleh kami dengar. Terima kasih karena Engkau juru selamat yang menyelamatkan kami dari dosa. Hari ini kami belajar dari Sakeus bagaimana hidupnya yang tadinya begitu jahat karena banyak rakyat yang diperas dari hasil pajaknya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari akan dosa-dosanya sehingga Sakeus bisa bertobat dan kembali pada Tuhan. Demikian juga dengan kami semua Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Biarlah kami mau datang pada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menolong kami dan kami boleh percaya kepada Engkau dengan iman yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Deborah. Mari kita menutup kebaktian kali ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami di dalam kebaktian ini. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sekali lagi mengajar kami bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami terus di dalam hidup kami yang masa pandemi ini belum berakhir. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kali ini sudah berakhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom adik-adik.